Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah meteorologi laut. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang telah saya jelaskan pada video kuliah kita sebelumnya. Di mana pada kuliah kita sebelumnya saya telah menjelaskan terkait dengan peran hutan di wilayah tropis, ya. Jadi dalam hal ini peran tropical rainforest, ya, atau hutan hujan tropis di wilayah Indonesia terhadap keragaman curah hujan di Indonesia, ya. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa hutan yang lebat, ya, itulah yang mengakibatkan Indonesia memiliki keragaman curah hujan yang tinggi, ya. Ini dikenal dengan teori pompa biotik, ya, atau biotik pump, ya, di mana, ya, faktor vegetasi yang menentukan turunnya hujan di sebuah wilayah. Jadi dengan vegetasi yang minim, ya, boleh jadi, ya, wilayah tersebut akan kering, ya, atau turun hujan namun sedikit jumlahnya. Nah, mengapa demikian? Ini terkait dengan suhu, ya. Nah, jika suhu panas mengakibatkan tekanan di permukaan menjadi rendah, ya, dan jika tekanan menjadi rendah, seperti yang telah saya jelaskan pada video kuliah sebelumnya, ya, itu udara di sekitarnya akan tertarik menuju wilayah yang memiliki tekanan lebih rendah, ya. Jadi ketika awan-awan tersebut berkumpul, ya, bergabung, udara menjadi labil atau tidak stabil, ya, naik ke atas, kemudian air yang menguap, ya, mengalami proses kondensasi di mana berubah wujud dari uap menjadi air, kemudian terbentuk awan, ya. Awan-awan kemudian terdorong ke atas, ya, atau terdorong secara vertikal membentuk awan cumulonimbus. Nah, jika kemudian hujan turun di wilayah dengan vegetasi yang minim, ya, itu akan berdampak terhadap, ya, musibah banjir, ya, karena tidak ada tanaman atau tidak ada tumbuhan, ya, yang berfungsi untuk mengikat air, ya. Nah, demikian juga dengan wilayah sungai, ya, yang minim vegetasi. Kalau kita perhatikan, ya, vegetasi di sungai itu, ya, seperti pohon bambu, ya, itu akar-akarnya mengikat air, ya, sehingga jika ada air yang mengalir di sungai, ya, tidak langsung menuju laut, namun ditahan terlebih dahulu lewat akar dari pohon bambu, ya, simpan untuk kemudian didistribusikan ketika musim kemarau, ya, sehingga sungai, ya, tidak mengalami kekurangan air, ya. Dan jika sungai, ya, memiliki air yang cukup, bisa digunakan untuk mengairi sawah-sawah, ya, mengairi lahan-lahan perkebunan, ya, dan juga digunakan untuk sumber air minum. Nah, itu fungsi vegetasi di permukaan bumi, ya. Nah, kembali lagi kita ke musibah banjir yang terjadi pada bulan Mei di Aceh, ya.
Kenapa bisa terjadi musibah banjir? Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, ini adalah klimatologi angin. Ya. Artinya apa? Ketika kita berbicara kondisi klimatologi, ini terkait dengan rerataan cuaca selama kurang lebih ya, 30 tahun untuk mereduksi siklus iklim ya, yang dapat menimbulkan gangguan pada cuaca. Ya. Contoh seperti Indian Ocean Dipole, seperti El Nino, La Nina, ya, yang dapat mengganggu siklus, yang dapat mengganggu cuaca di sebuah wilayah lewat siklus anomali iklim. Ya. Nah, inilah kita perlu pengetahuan atau informasi klimatologi dari unsur-unsur iklim. Ya. Katakanlah seperti curah hujan, ya. Kemudian suhu, dan juga angin. Ya. Nah, dalam hal ini kita ingin meninjau bagaimana angin, ya, atau klimatologis angin, ya, ketika musibah banjir di Aceh terjadi. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu puncak musim hujan ya, yang menimbulkan banjir di Provinsi Aceh itu pada bulan Mei. Namun pada bulan April ya, itu curah hujan sudah berada di atas normal. Ya. Jadi ingat, untuk menentukan apakah musim hujan telah tiba ya, atau musim hujan berada di atas normal. Jika di atas normal berarti nilainya itu 115 dari kondisi klimatologisnya, ya, dari kondisi klimatologis curah hujan. Di rentangnya itu antara 85% hingga 115 itu adalah kondisi klimatologis, artinya kondisi normal unsur-unsur iklim. Contohnya curah hujan. Nah, jika nilainya di atas 115%, itu menandakan curah hujan sudah di atas normal. Nah, pada bulan April ya, untuk 2 dasarian, 10 harian, selama 2 dasarian, jadi 1 dasarian 10 hari, 2 dasarian 20 hari, itu curah hujannya sudah di atas 100 mm ya, di beberapa wilayah di Provinsi Aceh, katakanlah melalui pengamatan di Bandara Sultan Iskandar Muda ya, stasiun hujan di Bandara Sultan Iskandar Muda itu sudah melewati 100 mm dalam 2 dasarian pada bulan April. Bahkan ya, jika kita mengamati kondisi klimatologis curah hujan pada bulan April ya, itu berkisar antara 120 hingga 150 mm ya, di stasiun pengamatan curah hujan di Bandara Sultan Iskandar Muda ya. Namun pada April tahun 2020 kemarin ya, itu curah hujan dalam bulan April mencapai angka 277 mm, artinya sudah jauh berada di atas kondisi klimatologisnya ya. Nah, kemudian pada bulan Mei itu masih turun hujan, dan di awal Mei, di minggu pertama bulan Mei terjadi musibah banjir ya, di beberapa wilayah di Provinsi Aceh. Nah, mengapa bisa timbul musibah banjir? Nah, jika kita amati kondisi klimatologis dari angin pada bulan Maret, ya, Maret, April, Mei ini sebenarnya adalah musim pancaroba ya. Kalau kita perhatikan di sini pada bulan April ini kondisi angin sudah tidak menentu arahnya. Nah, kenapa demikian? Ya, ingat, pada bulan Maret itu tanggal 22 atau 23 ya, matahari melintas tepat di lintang 0 khatulistiwa ya. Akibatnya bumi berada dalam keadaan setimbang
ya, antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, ketika berada dalam keadaan setimbang, ya, ingat, ya, kenapa bertiup angin, ya, kenapa udara bergerak? Jadi udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi ketika bumi berada dalam keadaan setimbang, di mana matahari tepat melintas di bintang nol, di Khatulistiwa, ya, di atas Pontianak, di atas kota Bonjol, ya, bintang nol di Khatulistiwa, ya. Bumi berada dalam keadaan setimbang. Suhu di bagian utara bumi dan suhu di bagian selatan bumi atau belahan bumi utara dan belahan bumi selatan adalah timbang. Akibatnya jika suhu, ya, timbang, ya, panas dan dinginnya, gradien tekanan menjadi kecil, ya. Jadi yang mengakibatkan udara bergerak itu kan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, ya, lewat perbedaan suhu, katakanlah siklus air atau siklus hidrologi, ya, di mana udara bergerak, ya, dari tekanan tinggi yang berada di lautan menuju ke tekanan rendah yang berada di daratan akibat perbedaan suhu, ya. Nah, itulah yang menciptakan siklus hidrologi atau siklus air. Nah, demikian pula jika keadaan setimbang, ya, tekanan gradien tekanan itu menjadi kecil, ya, kecil sekali. Akibatnya udara, ya, atau angin dalam hal ini bergerak menjadi tidak menentu dalam arah. Ya. Demikian pula kecepatannya. Jadi kalau kita perhatikan pada bulan Maret itu masih, ya, bergerak secara teratur, ya, dari utara menuju selatan, menuju barat daya, ya, menuju ke tenggara. Ya. Jadi secara klimatologis kita dapat mengamati, ya, lewat pengamatan jangka panjang. Ini data scattorometer Copernicus selama 20 tahun. Ya. Jadi kita perhatikan kondisi klimatologis anginnya, ya, itu adalah angin utara, ya, yang bertiup dari benua Asia, ya, menuju ke selatan, ya, atau benua Australia. Namun pada tanggal 23 Maret, ya, matahari tepat berada di Khatulistiwa atau berada di lintang nol. Ya. Akibatnya keadaan atmosfer menjadi setimbang, selisih tekanan atau gradien tekanan menjadi kecil. Ya. Nah, pada bulan April kita dapat mengamati, ya, arah angin sudah tidak menentu. Namun kondisi atmosfer di lapisan atas, ya, itu kondisi atmosfer di lapisan atas menjadi lebih hangat, ya, menjadi lebih hangat, ya, karena keadaan bumi yang setimbang, ya. Jadi di permukaan, ya, dia berada dalam keadaan yang setimbang, namun di lapisan atas, ya, suhu bumi menghangat akibat outgoing long wave radiations atau radiasi matahari yang lepas ke angkasa. Nah, ingat, ya, tekanan udara yang rendah, ya, menciptakan udara bergerak menuju wilayah tersebut. Jadi jika di permukaan, ya, kondisi, ya, angin, ya, menjadi tidak menentu karena bumi dalam keadaan yang setimbang, ya. Jadi ketika matahari melintas tepat di Khatulistiwa pada lintang nol itu disebut dengan equinox, ya. Nah, dalam posisi equinox ini, ya, gerak udara yang mungkin, ya, karena lapisan atas itu memanas, ya, adalah menuju ke atas, ya. Ingat, ya, udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, ya. Nah, lapisan atas karena suhu memanas akibat
radiasi matahari yang lepas ke angkasa atau disebut dengan outgoing long wave radiation, ya, itu ya udara yang memungkinkan untuk bergerak adalah menuju ke atas atau secara vertikal. Dan inilah mengapa pada bulan Maret, April, Mei, ya, itu sering atau lazim terjadi angin puting beliung. Ya, jadi pergerakan udara ke atas atau vertikal yang menimbulkan puting beliung di permukaan. Nah, inilah kenapa pada Maret, April, Mei, ya, musim pancaroba itu sering kita jumpai peristiwa puting beliung. Nah, kalau kita perhatikan di sini pada bulan April itu arah angin menjadi tidak menentu. Yang mungkin untuk bergerak ya itu adalah ke atas atau udara bergerak secara vertikal. Dan ini mengapa pada bulan April, Mei ya, itu di musim pancaroba kita sering menemukan puting beliung. Nah, kembali lagi kita ke peristiwa musibah banjir di Aceh. Ya, kenapa hal tersebut dapat terjadi? Jadi kalau kita perhatikan klimatologis bulan April, ya, kondisi angin menjadi tidak menentu dan kecepatannya juga menjadi kecil akibat selisih tekanan antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan kecil karena matahari melintas di khatulistiwa dalam peristiwa yang disebut dengan equinox. Ya, nah pada bulan Mei ya, kita dapat melihat ya telah terjadi pembalikan arah angin. Kalau yang tadi pada bulan Maret bertiup dari utara menuju ke selatan, ya, kemudian ya, dalam pergerakan yang menuju ke selatan, ya, udara dipengaruhi oleh gaya Coriolis sehingga berbelok ke barat daya. Ya. Nah, pada bulan Mei ya, itu sudah terjadi pembalikan arah angin, ya, bertiup dari barat daya menuju ke timur laut atau yang kita kenal dengan musim barat, di mana angin bertiup dari barat menuju ke timur laut. Ya. Jadi dalam hal ini yang disebut musim barat itu adalah angin bertiup dari barat daya sejatinya menuju ke timur laut. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini arah angin itu bertiup dari barat daya menuju ke timur laut, ya, hampir di seluruh perairan Aceh. Ya, berbeda dengan bulan April itu arah angin tidak menentu karena posisi equinox di mana matahari masih tepat berada di khatulistiwa. Akibatnya antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan itu mengalami kesetimbangan dan satu-satunya pergerakan udara adalah ke atas. Ya, inilah mengapa kita sering menemukan peristiwa atau fenomena puting beliung pada bulan April. Nah, kalau kita perhatikan pada bulan Maret, ya, itu angin bertiup dari utara. Kemudian dalam lawatannya menuju ke selatan atau dalam pergerakan yang menuju ke selatan, karena pengaruh Coriolis dia bertiup, ya, berbelok ke barat daya, dan ini kita sebut dengan angin utara. Ya. Sementara pada bulan Mei ini angin baratan. Ya. Nah, terjadi pembalikan arah angin ya, yang kurang lebih itu 180 derajat antara bulan Maret dan bulan Mei. Ya. Ini kita sebut dengan muson, ya, angin muson ya, atau musim. Ya. Jadi musim itu terkait dengan sirkulasi angin. Ya. Jadi dalam 6 bulan, dalam setiap 6 bulan itu terjadi pembelokan arah angin. Ya. Maaf, maksud saya terjadi pembalikan arah angin. Ya. Ketika musim dingin di belahan bumi utara, ya, angin bertiup dari timur laut, ya, kemudian berbelok menuju ke Australia. Ya. Nah, ketika musim dingin di belahan bumi selatan, ya, terjadi pembalikan arah angin. Ya. Jadi angin bertiup dari
benua Australia menuju ke benua Asia di utara, ya. Dan itu terjadi dalam rentang 6 bulan sekali, ya. Inilah mengapa kita mengalami yang disebut dengan musim atau muson, ya, bahasa Indonesianya. Jadi ingat, muson itu sebenarnya adalah sirkulasi angin yang terjadi pembalikan arah, ya. Demikian juga dengan kecepatannya setiap 6 bulan sekali, ya. Jadi inilah yang dikenal dengan muson atau musim. Nah, ketika vegetasi atau pepohonan di permukaan berkurang, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, itu menciptakan tekanan yang lebih rendah di daratan. Ya. Nah, akibatnya udara-udara di sekitarnya, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, itu tertarik menuju wilayah bertekanan rendah. Jadi di sini dapat kita ibaratkan, ya, wilayah bertekanan rendah tersebut adalah seperti magnet, menarik udara di sekitarnya menuju ke wilayah tersebut. Nah, akibatnya, ya, muson kembali menguat, ya, yang sejatinya terjadi pembalikan arah setiap 6 bulan sekali, namun karena permukaan daratan panas akibat vegetasi yang kurang, akibat pepohonan yang kurang, akibat hutan yang gundul, nah ini muson kembali menguat, ya. Nah, kita indikasikan di sini telah terjadi perubahan, ya, di mana, ya, karena suhu permukaan di daratan menjadi panas, ya, udara tertarik, ya, menuju ke wilayah Aceh, ya, jadi udara-udara di sekitarnya di lautan itu tertarik menuju ke wilayah Aceh, ya. Jadi ada udara dari Selat Malaka, Laut Andaman, Samudra Hindia, itu semuanya tertarik, ya, menuju ke pusat tekanan rendah yang berada di daratan. Kenapa terjadi tekanan rendah di permukaan? Ya, karena hutan, ya, boleh jadi sudah berkurang, ya, di wilayah Aceh. Ya. Nah, akibatnya, ya, suhu permukaan meningkat, ya, dan menciptakan tekanan yang lebih rendah dari biasanya. Ini yang kita indikasikan sebagai perubahan. Nah, itu ya. Akibat perubahan, ya, muson kembali menguat, ya, dan ingat uap air, ya, jadi di belahan bumi utara pada bulan Mei itu masih dingin, jadi uap air yang dingin itu tertarik, ya, kemudian menjadi jenuh, ya, ketika mencapai wilayah tropis yang hangat, kemudian, ya, hujan turun di provinsi Aceh dengan jumlah yang besar, ya. Akibat apa? Akibat muson kembali menguat. Kenapa muson kembali menguat? Karena terjadi perubahan. Kenapa terjadi perubahan? Karena kurang vegetasi di permukaan, karena hutan di Aceh telah gundul. Nah, seperti itu, ya. Ini menciptakan suhu di permukaan yang lebih panas. Suhu permukaan menimbulkan tekanan yang lebih rendah. Akibatnya udara-udara bergerak menuju ke wilayah provinsi Aceh. Nah, ini, ya. Demikian halnya dengan daerah konvergensi antar tropis, itu juga menguat, ya, akibat terjadi perubahan suhu, ya, yang menimbulkan perubahan tekanan di permukaan. Jadi ini, ya, ada proses yang disebut dengan konveksi, ya, panas, kemudian terjadi penguapan, ya. Konveksi ini timbul dari radiasi matahari, ya. Nah, ketika udara menjadi tidak stabil dan tertarik, ya, udara-udara di sekitarnya ikut tertarik menuju ke pusat tekanan rendah yang berada di daratan, ya. Ini akan membentuk, ya, awan cumulonimbus, ya. Jadi awan-awan, ya, yang terbentuk lewat proses kondensasi bergabung, ya, udara menjadi tidak stabil, ya, mendorong pergerakan vertikal ke atas dan membentuk awan cumulonimbus, awan CB. Dan, ya, hujan dengan jumlah yang besar mulai turun di Aceh. Ya. Dengan kapasitas hutan yang telah berkurang, ya, yang dapat berfungsi untuk menampung air,
hujan ya, turun ya, diikuti dengan longsor, ya, banjir bandang ya, jika vegetasi di sungai ikut berkurang. Dalam hal ini katakanlah vegetasi sungai seperti pohon bambu ya, yang bermanfaat untuk mengikat air hujan ya, dan menampung air hujan di akar-akarnya. Nah, ini. Nah, ketika proses kondensasi ini yang saya sebut ya, uap air tadi yang berubah wujud menjadi air ya, itu melepas panas laten. Inilah mengapa ya, sebelum ya, hujan turun ya, ketika pembentukan awan cumulonimbus kita merasakan udara yang sangat gerah. Bahkan jika kita berada di dalam rumah ya, kemudian kita merasakan udara yang tiba-tiba atau yang mendadak panas ya, kita merasakan udara gerah ya, itu dapat dipastikan bahwa sebentar lagi ya, hujan deras akan turun di permukaan. Ya. Nah, ketika kita merasakan udara gerah, ya, apakah itu di dalam rumah atau di luar rumah, ya, jika kita berada di luar rumah, ya, coba kita lihat ke langit. Ya. Di situ sedang terjadi pembentukan awan cumulonimbus. Ya. Semakin besar awan cumulonimbus, semakin besar pula panas laten yang dilepas. Akibatnya udara juga menjadi sangat panas, ya, yang kita rasakan di permukaan. Nah, ini ya. Nah, jika malam hari kita merasakan udara gerah, bahkan terkadang sangat panas, ya, bisa dipastikan besok akan turun hujan lebat atau akan terjadi badai. Nah, demikian ya. Kemudian coba kita tinjau dengan anomali SST atau anomali suhu muka laut ya. Nah, pada bulan Maret dan juga pada bulan April tahun 2020. Di sini kita temukan bahwa anomali SST atau suhu muka laut ya itu adalah berkisar antara 1 hingga 1,5 derajat Celcius. Nah, ini terjadi peningkatan dari rata-rata yang hanya 27,5 derajat Celcius. Jadi kalau kita perhatikan ini terjadi anomali peningkatan suhu muka laut ya, berkisar antara 1 hingga 1,5 derajat. Sementara rata-ratanya adalah 27,5 derajat. Ini berarti nilainya kurang lebih ya mencapai 29 derajat Celcius ya ketika hujan lebat yang menimbulkan musibah banjir di Provinsi Aceh ya. Indikatornya ya suhu muka laut ya, menghangat pada saat itu ya. Nah, ada pula ya, jurnal yang menemukan ya pada tahun 2015 hingga 2019 itu merupakan suhu laut terpanas ya, mencapai 1,1 derajat Celcius untuk anomalinya. Nah, ini ya. Jika hanya pada bulan Maret dan April kita menemukan suhu muka laut yang menghangat dengan anomali 1,5 derajat ya. Ini jika kita bandingkan dengan anomali suhu muka laut ya, selama tahun 2015 hingga tahun 2019 yang bernilai 1,1, ini berarti ya anomali suhu muka laut pada Maret dan April itu cukup tinggi ya. Bahkan kalau kita bandingkan antara tahun 2015 hingga 2019 ya, nilainya itu ya kurang lebih berdekatan ya 1,1 untuk 4 tahun ya, 1,5 hanya pada Maret dan April pada tahun 2020. Nah, itu artinya ketika hujan lebat turun di Provinsi Aceh, ya, suhu muka laut di sekitar perairan Aceh itu hangat, bahkan dapat dikatakan menghangat
atau lebih panas dari kondisi rata-rata atau dari kondisi normalnya atau dari kondisi klimatologis suhu muka laut. Ya, seperti itu. Nah, kita dapat perhatikan di sini ya, ada perlambatan atau lag 2 hingga 3 bulan ya. Dan puncaknya itu terjadi pada April Mei. Jadi kenapa anomali SST atau suhu muka laut pada Maret dan April itu bisa sangat tinggi ya. Jadi Maret, April, Mei ya, suhu muka lautnya itu bisa sangat tinggi. Nah, ini akibat perlambatan. Jadi dalam fisika itu ada yang disebut dengan kapasitas panas. Ya. Jadi ketika panas, katakanlah puncak panas itu jam 2 ya, siang katakanlah. Itu sebenarnya adalah jadi begini. Tengah hari ya, matahari tepat berada di kepala kita. Ini sebagai analogi ya. Ketika matahari tepat berada di atas kepala kita pada pukul 12 siang. Nah, namun pada pukul 12 tersebut atau pukul 12 siang tersebut itu belum disebut sebagai puncak panas ya. Jadi ada yang disebut dengan kapasitas panas ya. Jadi ketika kapasitas panas tersebut terpenuhi, itulah yang kita sebut dengan puncak panas. Ya. Jadi pada saat pukul 12 siang, ketika matahari tepat berada di atas kepala kita, ya, itu belum disebut sebagai puncak panas. Namun puncak panasnya, ya, jika kapasitas panas tersebut terpenuhi, ya, sehingga ya puncak panas yang kita rasakan itu berada pada pukul 2 siang. Ya, itulah mengapa ya kita ya di wilayah tropis itu ada kebiasaan tidur siang. Karena apa? Pada pukul 12 itu sudah matahari sudah berada di tepat di atas kepala kita, dan pukul 2 itu sudah mengalami puncak panas, dan biasanya tubuh kita sudah menjadi sangat letih ya. Untuk memulihkan kondisi tubuh kita dianjurkan untuk beristirahat. Itulah kenapa kita di wilayah tropis punya kebiasaan tidur siang ya. Kemudian jika ya, nah untuk matahari tepat berada di atas kepala kita itu setiap wilayah memiliki perbedaan waktu ya. Kalau di Jawa itu jam 12 siang ya, matahari tepat berada di atas kepala kita, ditandai dengan masuknya waktu zuhur ya. Jadi matahari mulai tergelincir ya dari atas. Kemudian kalau di Aceh ya itu matahari tepat berada di atas kepala kita pada pukul 12.30 ya, atau 12.40 atau 12.45 ya. Dan tidak lama kemudian kita akan mendengar azan sholat zuhur ya. Itu menandakan bahwa matahari telah tergelincir ya, dari puncak peredarannya. Namun puncak panasnya kita akan merasakan dalam 2 jam ke depan. Yaitu kalau di Aceh kita akan merasakan panas ya kurang lebih pada pukul 3 siang. Nah, itu ya. Di puncak panas itu juga berbeda-beda di setiap wilayah di tropis atau di Indonesia. Kalau di Jawa pada pukul 2, kalau di Aceh ya itu pada pukul kurang lebih 3 siang ya. Itu sudah masuk waktu siang ya, dengan puncak panas yang kita rasakan. Dan itulah mengapa tubuh kita akan merasa sangat letih, sangat lelah, dan kita pulihkan melalui tidur siang. Itulah mengapa kita di wilayah tropis punya kebiasaan tidur siang ya, karena tubuh yang sudah
merasa sangat letih. Kemudian udara di luar juga terasa sangat panas. Ya. Ketika pukul 12 kita belum merasakan udara yang sangat terik, ya. Namun terjadi ya perlambatan selama kurang lebih 2 jam ke depan. Dan pukul 2 ya di Jawa kita akan merasakan suhu yang sangat panas ya jika kita keluar rumah. Demikian juga di Aceh jika kita keluar rumah pukul setengah 3, pukul 3 itu kita akan merasakan suhu yang sangat terik ya dibandingkan ketika waktu zuhur ya. Jadi ini yang disebut dengan lag atau perlambatan ya. Nah, ini. Perlambatan atau lag. Demikian juga dengan lautan ya. Jadi lautan ini kan kapasitas panasnya juga besar karena matahari tersebut ya, panas tersebut harus masuk terlebih dahulu ke dalam lautan ya. Ketika sudah kapasitas panasnya sudah penuh ya. Jadi radiasi matahari tersebut ya, ingat ya, lautan itu menyerap panas lebih lambat, namun dapat melepas panas dengan cepat ya. Jadi ingat, kenapa malam hari itu ya suhu di laut menjadi hangat ya, dibandingkan dengan suhu di darat, karena pada siang hari ya, panas tersebut diserap terlebih dahulu hingga pada kedalaman tertentu di dalam laut ya, dan malam hari dilepas. Nah, begitu ya. Inilah mengapa suhu laut di malam hari jadi lebih hangat dibandingkan dengan daratan. Sementara di siang hari suhu di laut itu lebih dingin dibandingkan dengan daratan. Ya, jadi matahari sinar matahari ya, atau radiasi matahari ya, diserap terlebih dahulu hingga pada kedalaman tertentu di dalam laut. Ya. Malam hari baru dilepas. Nah, ini yang disebut dengan perlambatan. Jadi di sini terjadi perlambatan 2 hingga 3 bulan dan puncaknya itu pada April hingga Mei ya. Jadi inilah mengapa anomali SST pada Maret, April dan Mei itu menjadi sangat tinggi ya. Bahkan mendekati rata-rata ya. Anomali suhu muka laut periode 2015 hingga 2019 ya. Jika antara periode 2015 hingga 2019 itu bernilai 1,1 derajat Celcius ya. Anomali SST untuk bulan Maret, April dan Mei yaitu kisaran nilainya 1 hingga 1,5 derajat Celcius. Jadi untuk 1 bulan saja itu menyamai ya, anomali suhu laut ya, pada periode 2015 hingga 2019. Ya, ingat ya, ketika suhu laut memanas, ya, itu penguapan juga tinggi. Nah, ketika penguapan tinggi, awan cumulonimbus yang terbentuk juga besar dan menjulang hingga ke angkasa, ya, mencapai lapisan stratosfer 12 km di atas permukaan laut. Ya. Nah, inilah yang mengakibatkan ya mengapa suhu muka laut pada periode Maret hingga Mei ya itu mencapai puncak panas. Ya. Ini akibat terjadi perlambatan 2 hingga 3 bulan. Ya. Nah, itu kalau kita perhatikan di sini ya untuk perhitungan ya, anomali suhu muka laut pada periode 2015 hingga 2015 itu 1,1 ya. Kemudian dan dikatakan bahwa ya, periode anomali suhu laut pada 2015 hingga 2019 itu adalah yang terpanas ya dibandingkan periode-periode pada tahun-tahun yang lain ya. Nah, ketika disebut bahwa untuk 2015 hingga 2019 ini periode suhu dengan anomali yang terpanas ya. Ini akibatnya ya jika pada bulan Desember jika dihitung hingga bulan Desember ya
itu mencapai 1,1 derajat Celcius, ya. Dan ini terjadi perlambatan untuk kapasitas panas tersebut, ya. Jadi laut tersebut menyerap panas terlebih dahulu hingga kedalaman tertentu, ya. Dan ini berlangsung ya 2 hingga 3 bulan. Kemudian panas tersebut dilepas, ya, sebagaimana kita merasakan suhu laut yang hangat ketika di malam hari, ya. Jadi dilepas ketika periode 2015 hingga 2019, ya, itu dikatakan sebagai suhu muka laut dengan anomali terpanas, kemudian terjadi perlambatan 2 hingga 3 bulan, dan puncaknya ya, panas yang ada di laut dilepas pada bulan April, ya, hingga Mei. Jadi Maret, April, Mei itu mulai pelepasan panas dari laut, ya. Akibatnya menimbulkan penguapan yang juga tinggi dan selanjutnya membentuk awan cumulonimbus yang menurunkan hujan sangat lebat, dikategorikan sebagai ekstrim, diikuti dengan angin puting beliung di Provinsi Aceh, ya, yang dampaknya menimbulkan banjir, banjir bandang, longsor, angin puting beliung di permukaan. Nah, hal ini diperparah oleh alih fungsi lahan, ya, dan deforestasi, ya, yang menimbulkan panas di permukaan karena suhu panas, ya, tekanan di permukaan menjadi lebih rendah. Akibatnya, ya, awan hanya menggantung di atas Provinsi Aceh. Jadi karena tekanan di permukaan yang lebih rendah, ya. Jadi tidak bergerak, hanya menggantung saja di atas Provinsi Aceh. Akibatnya, ya, hujan turun dengan sangat lebat, ya, ke permukaan, diikuti oleh angin puting beliung, ya. Dan ini disebut dengan bencana hidrometeorologis yang berdampak, ya, banjir, longsor, banjir bandang di permukaan, ya. Saya pikir demikian saja ya kuliah kita. Kita lanjutkan kuliah kita pada video-video kuliah kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.